warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahannya. Ya. Saya sudah mengunggah beberapa material di MyTest Classroom. Yang pertama, hari ini kita akan mereview sedikit tentang uji nonlinearitas yang mungkin sebelumnya sudah disinggung di perkuliahan sebelumnya, tapi di sini kita membahas lebih detail karena di sini ada studi simulasi yang kita lakukan untuk mengetahui power ya daripada uji nonlinearitas yang ada, yaitu uji Ramsey, uji Terras-Virta, dan uji White Test gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa hasil ya juga studi simulasi untuk model nonlinear yang dimodelkan menggunakan neural network dan SVR, dan nanti lebih lengkap bisa dilihat di video rekaman ini ya. Jadi sebenarnya durasinya panjang tapi waktu perkuliahannya terbatas sehingga nanti lebih lanjut bisa dilihat di rekaman video ini. Oke, saya mulai dulu dari yang pertama yaitu uji nonlinearitas. Jadi kita langsung saja membuka paper ini ya. Jadi filenya sudah ada di Classroom. Jadi ada 3 uji nonlinearitas yang terkenal yaitu Ramsey test, White test, dan Terras-Virta. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah power testnya, jadi performanya. Jadi mungkin tentang uji-uji ini sudah disinggung sebelumnya, tetapi di sini kita ingin mengevaluasi terkait dengan performanya, power testnya. Jadi metode mana yang paling sensitif mendeteksi non-linearitas begitu ya. Nah, nanti juga bisa diunduh secara online, ada di ini ya, jurnal inferensi, jurnal yang dikelola Departemen Statistika. Nah, kita review sebentar tentang uji nonlinearitas tersebut, yaitu yang pertama Ramsey test. Ya, di mana Ramsey test ini menggunakan metode yang disebut reset regression with specification error test. Jadi jika kita punya prediktor X dan kita punya respon Y, maka kita akan bisa memprediksi, mengestimasi dulu gitu ya, nilai Y hat dan estimasi untuk error yaitu residualnya. Maka jika Y hat dan residual diplot dan masih mempunyai pattern, berarti dia belum random. Berarti kalau belum random berarti masih punya pola dependensi. Harusnya kan error itu independen kan ya. Maka tentu saja model yang dihasilkan dari regresi ini modelnya belum sesuai. Nah, dan seterusnya di sini sudah ada langkah-langkahnya. Jadi untuk mendeteksi nonlinearitas, jadi pertama diuji cobakan model regresi linear, kemudian jika masih ada non stokastik atau masih ada non random error atau residual, maka diindikasikan modelnya belum sesuai. Maka ditambahkan komponen non linearnya. Jadi menambahkan prediksi dari Y gitu ya, Y hat tapi dikuadratkan. Kemudian prediksi dari Y hat kemudian dipangkatkan 3. Kemudian setelah itu dihitung ya selisih dari R square model 2. Jadi model 2 itu yang di persamaan 2. Model 1 itu yang di persamaan 1 dihitung
selisih R square-nya, kemudian dibagi dengan derajat bebasnya. Maka kita dapat uji F di sana, kemudian dilakukan pengujian. Hipotesisnya adalah model 1 sesuai, yaitu model 1 itu mewakili model linier, atau model 1 tidak sesuai, jadi model linear enggak sesuai, berarti kita menyimpulkan modelnya non-linear. Dan seterusnya, itu uji Ramsey menggunakan reset. Kemudian ada uji White. Jadi misalkan ini mengikuti persamaan neural network. Misalkan ada satu hidden layer dan key neuron. Model kan seperti ini ya. Jadi neuron 1, neuron 2 sampai neuron ke key gitu ya. Kemudian dijumlahkan, ini berarti activation function-nya linear gitu. Jadi sebenarnya neural network dengan fungsi aktivasi linear itu ya seperti regresi linear seperti ini. Nah, tetapi di sini ada fungsi aktivasi pi gitu ya. Nah, nanti fungsi aktivasinya ini kalau linear ya maka menjadi regresi linear begitu. Tetapi kalau fungsi aktivasinya pi di sini dipilih yang non linear ya ini menjadi komponen non linear. Jadi di sini nanti akan diuji di mana pi ini adalah menggunakan activation function sigmoid. Nah, karena sigmoid ini non linear maka otomatis komponen yang di sini adalah komponen non linear. Sehingga persamaan 4 ini adalah kombinasi adalah komponen linear dan komponen non linear ketika fungsi aktivasinya non linear. Kalau fungsi aktivasinya ini linear ya ini menjadi linear semua kan begitu. Nah, ini contoh nanti dicobakan kalau ada 2 layer dan seterusnya. Kemudian langkah-langkahnya adalah meregresikan Y dengan X1 sampai XP, kemudian dihitung residualnya. Kemudian residual ini diregresikan dengan X gitu ya. Maka kan idenya adalah harusnya residual ini independen dengan X ini harusnya. Nah, kemudian di sini kalau residual ini masih punya hubungan kuat dengan X ya berarti coefficient of determinasinya tinggi di sini. Nah, kemudian dihitung statistik X kuadrat sama dengan NR kuadrat dan seterusnya, kemudian dilakukan uji hipotesis. Kemudian ini distribusi F untuk pengujian hipotesisnya itu diperoleh dari prosedur seperti ini. Oke, dan seterusnya sehingga ada model SSR0, SSR1 itu diperoleh dari ya algoritma di sini begitu ya. SSR0, SSR1 kemudian digunakan untuk menghitung nilai F hitung. Nah, itu uji White test. Tapi intinya adalah sama, ada komponen linear, ada komponen non-linear gitu. Kemudian uji Dirac-Virta. Nah, di uji Dirac-Virta ini menggunakan pendekatan Taylor expansion ya. Jadi misalkan kita mempunyai model non-linear seperti ini, di mana di sini ada fungsi aktivasi pi. Jika kita pilih fungsi aktivasinya non-linear, misalkan sigmoid, ya maka di sini komponen non-linear dan ini adalah komponen linearnya.
Maka kemudian persamaan 6 bisa ditulis ke dalam persamaan 7 seperti ini. Dan kita akan menguji hipotesis apakah koefisien dari komponen nonlinear ini adalah signifikan atau tidak. Begitu. Oke, dan seterusnya ini prosedur manualnya jika mau dilakukan secara manual. Dan seterusnya akan menghasilkan uji hipotesis F dan seterusnya. Nah, di metodologi ini akan dicobakan ya model 1 sampai dengan model 4, di mana model 1 ini linear, model 2 ini mengandung komponen non-linear X1 kuadrat, X2 pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian model 3 juga begitu, eksponen pangkat dan model 4. Nah, di Classroom saya sudah mengupload source code untuk R yang khusus untuk membangkitkan data ini ya. Jadi di sini, nah di sini kita bangkitkan data yang mengikuti studi simulasi ini. Jadi kalau studi simulasi ini ada ini. Y1 sama dengan 2X1 plus 3X2 ditambah error, di mana errornya adalah berdivisi normal 0,02. Jadi di sini sama. Errornya minnya 0, standar deviasi 0,2. Kita bangkitkan data sebanyak 100, di mana prediktor X1 itu mengikuti distribusi uniform, X1 mengikuti distribusi uniform, dan X2 mengikuti distribusi normal. Jadi kalau kita jalankan, kita akan punya model Y1 seperti ini. Ini sama koefisiennya, sama seperti yang di paper tersebut. Oke. Jadi kita jalankan model 1, model 2, model 3, model 4. Nah, sekarang kita punya model 2, model 3, model 4. Kemudian kita plotkan ya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nanti akan sama dengan yang di paper ini. Ya, ini di sini. Jadi kalau kita lihat Y, jadi ini Y1, 2X1 plus 3X2 ditambah error, ya. Maka dia menghasilkan data yang kalau di scatter plot antara X1 dan Y, itu seperti ini. Kemudian kalau di plot antara X2 dan Y, jadi yang di kolom sebelah kanan. Jadi tadi X2 itu dibangkitkan dari data distribusi normal. Kalau X1 dibangkitkan dari data distribusi uniform. Nah, kalau diplot jadinya seperti ini. Hubungan X2 dengan Y1 itu ya linear, tapi mengandung tren begitu ya. Kemudian hubungan X1 dengan Y1 itu seolah-olah hubungannya random. Begitu juga untuk Y2, Y3 sampai dengan Y4 ya. Jadi ada yang misalkan X2 ya yang dengan Y1 itu linear, tren linear, yang X2 dengan Y2 itu ada pola non linear, begitu juga X2 dengan X3 dan X4 ada pola non linear. Nah, ini data yang dihasilkan itu tadi tanpa melibatkan outlier. Kemudian di sini kita menambahkan outlier. Outlier dari data berdivisi normal yang nilai ya outliernya hanya 5. Begitu ya. Tetapi nilai minnya besar ini. Nilai minnya besar sehingga kalau data itu nanti ditambahkan dia akan
menjadi outlier yang di sini nih besar sekali nilainya, karena nilai min-nya besar sekali. Nah, kalau kita jalankan, data itu kemudian dengan model yang sama tadi, dengan model yang sama, tapi Y1 ditambahkan outlier pertama, begitu ya. Jadi outlier 1 ini ditambahkan ke model 1. Kemudian outliernya kan ada 5. Outlier 1 sampai 3 ditambahkan ke model 2 misalkan ya. Kemudian nah model 1 2 3 ini yang mengandung outlier. Nah, yang terakhir ditambahkan outlier 1 sampai 5 ditambahkan semuanya. Jadi kalau kita jalankan ya, pengaruh outlier nanti akan seperti ini. Nah, pengaruh outlier tadi, jadi kalau model 1 tadi ditambahkan 1 outlier, model 2 ditambahkan 3 outlier, model yang terakhir ditambahkan 5 outlier. Jadinya seperti ini. Jadi nah, jadi outlier tersebut ya mempengaruhi pola data gitu ya. Karena outliernya tadi yang sekitar 100 nilainya ya. Min-nya tadi outliernya nilainya sekitar 100 sehingga memang di sekitar 100 ini. Jadi seperti ini. Jadi ini tadi jadi ya ada model yang linear non-linear dengan outlier dan tanpa outlier. Nah, kemudian data yang dibangkitkan ini diuji dengan menggunakan non-linearity test, yaitu Ramsey, White test, dan Terasvirta. Nah, untuk menghitung power test ya tentu saja kita membutuhkan replikasi. Ini direplikasi sebanyak 10.000 kali. Jadi kalau ini tadi hanya dibangkitkan sekali begitu ya. Ini diulang-ulang sebanyak 10.000. Nah, nanti kan kita sudah tahu model 1 itu linear, model 2, 3, 4 itu non-linear. Nah, nanti apakah hasil tesnya itu model 1 itu linear atau non-linear? Kalau model 1 itu hasil tesnya linear ya berarti betul. Kalau hasil model 1 diuji hasilnya non-linear berarti salah ujinya, kan begitu ya. Begitu juga model 2, 3, 4 harusnya ujinya mendeteksi ada non-linearitas. Tapi kalau diuji tidak mendeteksi non-linearitas ya maka ujinya itu melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Ya kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 yaitu beta. Nah, power test power itu kan 1 minus beta, berarti 1 minus kesalahan tipe 2. Dia salah berapa kali dari 10.000 kali pengulangan. Nah, untuk simulasi ini dicobakan ke kalau datanya 50, kalau datanya 100, kalau datanya 200. Jadi untuk sampel kecil, sampel sedang, sampel besar misalnya gitu. Walaupun 200 ini apakah sudah besar ya? Ini kita anggap saja seperti itu. Kemudian kalau dilakukan sebanyak 10.000 kali diulang dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa melakukan pengulangan ya. Jadi nanti kalau di R langsung saja. Kalau untuk uji White test kita cari saja di sini White test sudah ada di sana.
Nah, uji white test. Ini kalau kita klik, dia ada di library test series. Di sini ya cara menggunakannya sudah ada. Kita coba di lag berapa, keystar berapa, Q1 dan seterusnya. Nanti kita bisa ikuti. Jadi kalau ini tadi kan kita gabungkan data X1, X2 sebagai prediktor, kemudian respon, gitu ya. Kemudian kita uji keystarnya. Keystar ini adalah principal component of the phantom hidden unit dan seterusnya, nanti dibaca. Terus kemudian menggunakan tipe ujinya adalah chi-square. Jadi nanti bisa milih pakai uji chi-square atau uji F. Ya, di sini dipilih kemudian dikeluarkan p-value-nya. Begitu juga untuk uji teras Virta. Nanti bisa digunakan di R sini teras Virta. Nah, sama seperti itu. Nanti ujinya juga ada uji chi-square, uji F bisa dipilih. Kemudian ada reset ya. Gunakan uji reset. Nah, reset test ini ada di LM test, ada di library LM test. Nah, nanti ini dibaca uji reset punyanya Ramsey dan seterusnya. Nah, ini nanti dilakukan, kemudian dilakukan seperti ini kan ya. Jika hasilnya kurang dari alfa, berarti kan dia tolak H0 begitu ya. Jadi dia benar. Kalau hasilnya berbeda, maka dia gagal tolak H0 gitu ya. Nah, kita definisikan 1 sama 0-nya. Nah, 1 ini kan jika benar gitu. Nah, kita kan mencari nilai beta. Beta itu adalah kesalahan tipe 2. Kalau model 1 itu harusnya non linier. Model 1 itu harusnya linier. Model 2, 3, 4 harusnya non linier. Nah, kesimpulannya benar atau salah. Nah, kalau dia benar atau kalau dia kesimpulannya salah, berarti dia melakukan kesalahan tipe 2. Kemudian dihitung berapa kali, diulang sebanyak 10.000 kali dan seterusnya, nanti bisa dijalankan dan hasilnya seperti di paper ini. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini langsung kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil studi simulasi tadi, antara 3 uji nonlinearitas untuk mendeteksi nonlinearity, kemudian hasilnya adalah uji teras Virta itu mempunyai test power, gitu ya, punya power itu hampir mendekati 1. Ketika mendeteksi nonlinearitas di model nonlinear, jadi model 2, 3, 4. Maka di sini disimpulkan teras Virta itu lebih sensitif. Ya, lebih sensitif dibandingkan Ramsey dan white test. Ini juga bisa dilihat dari nilai power testnya, 1 minus beta ya. Nah, kemudian hasilnya studi ini juga menunjukkan white test mempunyai power test yang lebih rendah daripada Ramsey dan teras Virta. Jadi di sini ditengarai karena penentuan nilai bobot di white test itu menggunakan random sampling. Jadi kalau dilihat dari power testnya yang paling kuat teras Virta, kemudian selanjutnya adalah Ramsey, kemudian yang terakhir adalah white test. Kecuali yang white test itu bisa dilakukan modifikasi ya untuk penentuan bobotnya. Nah, ini paper ini bisa dirujuk misalkan mau
menguji nonlinearitas gitu ya, atau menguji nonlinearitas, kemudian kita menggunakan metode yang mana. Kalau dari hasil studi ini adalah yang disarankan mestinya teras Virta karena dia itu mempunyai power test paling tinggi. Oke, kemudian saya lanjutkan ke sini di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu saya akan langsung lompat ke model ISTAR ya. Jadi dari sini ini sudah sebagian juga sudah ada di pertemuan selanjutnya dengan Bu Kartika. Nah, saya mau lompat ke sini. Nanti ini bisa dibaca lebih lanjut. Sebelum saya lebih detail, ini perlu kita tahu ini ada website Neural Network Zoo ini bagus. Jadi kita perlu belajar banyak variasi dari neural network. Ya, kalau kita buka nanti di sana banyak sekali penjelasan termasuk referensinya tentang arsitektur neural network. Jadi misalkan perseptron itu apa ya? Perseptron itu seperti ini gitu ya. Ini perseptron. Kalau multi layer perseptron ya berarti ada hidden layernya. Nah, feed forward seperti ini. Radial basis function seperti ini. Apa bedanya feed forward dan radial basis function? Kan arsitekturnya sama gitu ya. Feed forward dan radial basis function arsitekturnya sama. Terus bedanya apa kan begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalkan feed forward. Jadi feed forward neural network atau FFNN itu ya sebenarnya perseptron ditambahkan hidden layer. Itu FFNN itu straight forward. Ya, jadi info dari input diteruskan jadi forward, diteruskan ke depan begitu ya. From the front to the back. Kemudian di sini ada layernya, ya layernya input, hidden dan output, dan seterusnya. Nah, apa bedanya dengan radial basis function? Radial basis function adalah ya feed forward neural network yang mana activation functionnya itu adalah radial basis. Gitu ya. Kalau di feed forward di sini kan biasanya activation functionnya kan menggunakan sigmoid, menggunakan linear bisa, gitu, yang menggunakan tangan hiperbolik di arsitektur FFN. Nah, kalau fungsi aktivasinya kita ubah menjadi radial basis, ya yaitu menjadi radial basis function RBFN gitu, radial basis function neural network. Dan seterusnya ini nanti bisa dibaca lebih lanjut, termasuk model-model yang model seperti ini deep feed forward. Jadi pembelajarannya itu dilakukan secara deep mendalam sehingga paling gampang itu adalah multi hidden layer. Jadi feed forward neural network ditambahkan hidden layer, jadi hidden layernya banyak. Itu seperti deep feed forward atau deep learning. Tapi deep learning sendiri tidak hanya seperti ini gitu ya. Ada deep learning yang itu karena nilai inputnya ini misalkan ya kita datanya bukan data terstruktur, datanya adalah data image, data gambar. Nah, data gambar itu kalau itu video nanti dipotong-potong per waktu tertentu. Nah, potongan per waktu tertentu dia menjadi gambar. Nah, gambar itu nanti dipecah-pecah menjadi grid. Nah, di dalam grid nanti ada red, green, blue, RGB-nya, pikselnya. Nah, artinya sebuah gambar itu perlu di pre-processing dulu, nanti ada matrik kernel dan lain-lain sehingga dia konsepnya menggunakan konvolusi. Jadi belajar lagi di kalkulus atau matematika lanjut. Itu ada konvolusi. Nah, itu mendekomposisi gambar menjadi piksel dan nanti menjadi
nilai value itu menjadi matrik, itu matriknya ada konsep konvolusi, maka disebut convolutional neural network. Sehingga selain deep learning yang model hidden layer-nya banyak, itu deep learning itu juga diasosiasikan dengan convolution neural network yang sistemnya itu di dalamnya ada konvolusi gitu ya. Kemudian ada model-model recurrent. Recurrent berarti dari input ke neuron, nanti dari neuron bisa dia masuk ke dirinya sendiri recurrent, atau bahkan masuk ke neuron yang lain begitu ya. Sebelum ke output dia terjadi recurrent. Jadi model-model recurrent. Termasuk yang baru-baru ada LSTM dan seterusnya, nanti itu adalah bisa dikombinasikan dengan arsitektur lainnya, termasuk deep belief network, deconvolutional. Nah, ini yang tadi convolutional neural network gitu ya. Terus kemudian di sini ada deconvolutional. Nah, sangat banyak sudah perkembangannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya kembali ke sini ya. Oke, saya langsung masuk ke yang mau kita fokuskan ya. Jadi, tapi sebelumnya ya saya mereview sedikit ya. Ada input, itu kita sebut input gitu ya. Kemudian input itu adalah feature sebenarnya ya. Variabel apa yang kita jadikan input begitu ya. Nah, kalau itu nanti data terstruktur, kita mudah mendefinisikan inputnya ini. Itu bisa prediktor, atau kalau itu data time series itu adalah lag-nya dan seterusnya. Nah, kalau itu data gambar, feature-nya ini, inputnya itu ya yang dihasilkan dari preprocessing tadi, konvolusi dari red, green, blue dari grid-grid yang ada di gambar. Sehingga itu adalah sebuah hasil preprocessing begitu ya. Dan seterusnya, nah ini juga sudah belajar input, output, target, ada fungsi aktivasi sigmoid, misalkan di sini ini fungsi aktivasinya linear. Jadi kalau fungsi aktivasinya linear ya itu seperti regresi linear begitu ya. Kalau kita ada input, kemudian kita menggunakan fungsi aktivasi linear, ya itu seperti regresi linear. Tapi kalau itu fungsi aktivasinya yang non-linear, sigmoid, tangen hiperbolik, dan lainnya, itu menjadi regresi non-linear. Nah, nanti pada perkembangannya, aktivasi itu ada di layer-layer yang berbeda, begitu, di neuron di layer yang berbeda, sehingga itu bisa menjadi kombinasi antara linear dan non-linear. Jadi seperti ini, kalau fungsi aktivasinya linear ya jadi regresi linear, kalau fungsi aktivasinya sigmoid jadi regresi non-linear. Begitu juga dengan tangen hiperbolik. Nah, kalau dia, jadi misalkan outputnya ini gunakan fungsi aktivasi linear, jadi dia sebenarnya linear begini, tetapi prediktornya itu adalah di sini dia non-linear karena hidden layer-nya ini menggunakan fungsi aktivasi non-linear, sehingga secara keseluruhan dia ini non-linear begitu ya. Karena fungsi atau prediktor sebelum output di sini adalah output dari neuron di dalam hidden layer yang itu adalah non-linear. Oke, nah ya secara umum kalau ditulis secara matematik seperti ini. Nah, kalau F itu adalah fungsi aktivasi yang dia non-linear, ya ini adalah komponen non-linear dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat arsitekturnya ini adalah hibrid. Hibrid antara apa? Hibrid antara supervised dan unsupervised. Kok bisa? Oke, kalau kita punya gini ya, ini input. Input ini kan bisa diamati, berarti dia ada datanya, anggap aja ini prediktor. Kemudian ini hidden layer dan ini output. Output juga bisa diamati gitu ya. Nah, ketika kita menghitung
output di hidden layer F ini ya, gitu ya. Itu kan seperti kita melakukan prinsipal komponen analisis, kita hanya punya variabel saja tanpa ada output atau respon. Kan outputnya di sini. Jadi kalau kita potong di sini, kan yang ada di sini seperti prinsipal komponen analisis begitu. Kalau kita potong di sini ya. Karena di sini kan tidak bisa diamati. Gitu ya. Itu seperti menghitung prinsipal komponen analisis. Jadi di situ adalah hidden layer. Jadi dia unsupervised layer kan gitu ya. Nah, yang di bagian ini setelah dia diprediksi ya, ini misalkan prinsipal komponen kan diprediksi, ketemulah nilai prinsipal komponennya. Setelah ketemu kemudian dimodelkan dengan output, ya dia menjadi supervised gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ini adalah kombinasi antara supervised dan unsupervised. Nah, di sini selanjutnya kita akan lebih fokus ke permasalahan utama di neural network. Permasalahan utamanya apa? Satu, berapa node yang akan kita gunakan. Jadi kalau ini kita punya satu hidden layer, berapa node-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya berapa harusnya gitu ya. Terus selanjutnya apa inputnya yang sesuai atau feature-nya gitu. Input apa yang seharusnya kita masukkan di sini. Kemudian ada preprocessing-nya apa. Data itu inputnya perlu kita preprocessing bagaimana. Menggunakan standardize, datanya di standardize menjadi normal standar, atau datanya di transformasi menjadi rentangnya 0 sampai 1, jadi min max scaling, atau di preprocessing bagaimana. Nah, apakah ada efeknya kalau datanya itu asli atau datanya di preprocessing. Kemudian problem utama yang lain adalah fungsi aktivasinya apa, baik di hidden layer maupun di output layer. Nah, 4 masalah ini adalah masalah utama di neural network begitu ya. Sehingga kalau kita melakukan model selection itu kan berarti mengoptimalkan parameter-parameter itu ya, berarti kita 4 ini yang kita hadapi. Kita menghadapi 4 itu. Oke, kita menghadapi 4 ini. Nah, ini tadi kalau permasalahannya adalah permasalahan klasifikasi dan regresi. Permasalahannya 4 gitu, yang prioritas utama itu node-nya bagaimana, inputnya bagaimana, feature selection-nya. Nah, kalau kita terapkan ke data time series, nah yang prioritas utama adalah ini, feature-nya apa, inputnya apa. Kan kalau time series-nya itu satu series, kan datanya hanya satu, tetapi diamati dari waktu ke waktu. Kan variabelnya satu, tapi over time. Nah, kalau variabelnya hanya satu, maka inputnya apa? Kan begitu, itu menjadi masalah utama. Baru node-nya bagaimana dan seterusnya. Jadi kalau masalahnya time series itu yang utama adalah feature-nya apa begitu. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kita ada package neural net, ada package NNet, dan ada package-package yang lain juga, tapi 2 ini sudah cukup. Kemudian kalau kita menggunakan SPSS juga bisa ada di sana analyze neural network, mau pakai MLP atau RBF itu ada di sana. Nah, kita mau mensimulasikan data ini ya. Jadi kita bagaimana kalau kita punya data yang mengikuti model namanya A-star. Ya. Nah, di sini silahkan dilakukan ini. Jadi kita membangkitkan data sebanyak 4.000. Kemudian kita bangkitkan X-nya ini ngikuti distribusi uniform, rentangnya antara -1 sampai 1, jadi ada nilai negatif dan positif. Kemudian nilai pertama sampai ke 7 kita buat 0 gitu ya, kita buat 0. Kenapa? Karena ini nanti kita butuh lag-nya ya, lag-nya ini sampai order 7. Nah, kemudian kita mau membangkitkan data errornya ini, ngikuti normal 0,7
05 begitu ya. Jadi kita bangkitkan errornya, kemudian kita masukkan ke model E-star. Ini model E-star-nya. E-star order 7. Nah, dari 4.000 data tadi, setelah dibangkitkan, kita hanya menggunakan 400 data terakhir. Nah, ini maksudnya kita hilangkan burn-in-nya. Jadi kalau di simulasi itu, data-data awal itu terpengaruh dengan nilai inisial, begitu ya. Nah, supaya modelnya itu bagus, berarti datanya itu harus steady state. Berarti kita ambil 400 data terakhir itu yang sudah steady state. Nah, data ini kita bangkitkan, kemudian kita simpan ini ke dalam ya bisa data teks gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita buat scatter plot, datanya akan seperti ini. Nah, kita tahu tadi kita punya leg 7, jadi leg 7 X dipengaruhi oleh X di leg 7, maka akan terlihat seperti ini. Di leg 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terlihat nggak ada hubungan kuat atau random. Kemudian di leg 7 itu ada pola yang kuat dan polanya itu non-linear. Begitu ya. Nah, pertanyaannya kan begini. Kalau saya mau memprediksi data bangkitannya seperti bagaimana sih? Jadi kalau saya jalankan, datanya akan seperti ini. Dan saya dari data E-star, ini sama seperti yang di slide itu. Jadi kalau saya jalankan, datanya akan seperti ini. Ya, ini sudah saya hitung PACF dan lain-lain begitu ya. Atau saya tunjukkan satu persatu, atau saya lewat plot sini saja. Saya ulang. Jadi saya plot. Ya, ini margin to large, jadi harus saya besarkan. Nah, saya harus menggunakan WinGraph karena kurang besar marginnya. Nah, data time series-nya seperti ini. Kalau ini kita plot, ini YT begitu ya. Ini YT, kita plot terhadap ini tadi ya. Yang pertama itu kita punya data linear ya. Itu hanya begini datanya. Data dipengaruhi leg 7 gitu ya. Terus kemudian ini berarti yang atas. Yang bawah ini data dipengaruhi leg 7 tetapi modelnya model E-star. Nah, pertanyaannya kalau kita langsung menganalisis data real kan datanya seperti ini begitu ya. Bagaimana kita bisa tahu dia itu linear atau non-linear? Ya mestinya data ini diuji menggunakan uji tadi, uji non-linearitas, Teras-Virta, Ramsey, atau White. Tapi tadi dari hasil simulasi itu direkomendasikan yang paling kuat powernya itu adalah Teras-Virta. Jadi misalkan data ini kemudian kita uji gunakan uji Teras-Virta. Harusnya yang atas ini terdeteksi linear gitu karena ini dibangkitkan dari model linear. Sedangkan yang bawah ini harusnya terdeteksi non-linear karena dibangkitkan dari data non-linear. Nah, intinya kan kalau kita langsung menganalisis data kan kita nggak bisa langsung tahu ini data ini linear atau non-linear, ya kita uji dulu tadi ya. Nah, selanjutnya nah ini mestinya datanya kalau kita buat tipenya series. Ya, ini
unexpected simbol. Kurang kurung ya. Oh ya, di sini kurang. Bentar, kita cek dulu. Harusnya dia sudah TS, maka harusnya sudah bisa. Tipenya udah TS. Ini misalkan saya close, saya gunakan ini. No non missing argument to mean returning infinity. Nah, di sini berarti butuh yield. Nah, kita tidak tahu tadi nilainya berapa. Oh iya, di sini mengandung data NA. Sebentar. Kita ulang aja. Oke, kita ulang. Oke, kemudian X1 nah, ini baru ada nilainya. Baru ada nilainya. Kemudian saya di sini saya gunakan ini plotnya. Ini saya post. Ini datanya seperti ini yang kiri linear, yang kanan non linear. Jadi kita sulit untuk membedakan. Kemudian kita lakukan ya leg plot ya tadi. Nah, ini ya X1 ini tadi dari data X1 ya. Dari data X1 yang linear, jadi di leg 1, leg 2, leg 3 sampai selain leg 7 itu, selain kelipatan leg 7 itu random, berarti tidak ada hubungan yang kuat. Tetapi leg 7 itu ada hubungan negatif. Leg 14 ada hubungan positif. Leg 21 ya intinya leg kelipatan 7 gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi memang leg 7 itu ada koefisiennya negatif ya, begitu memang. Berarti kan mestinya leg 7 ini ada hubungan negatif. Kemudian leg 14 dan seterusnya. Artinya 14, 21 itu masih terdeteksi ada hubungan kuat begitu. Nanti kan semakin panjang legnya maka semakin mengecil hubungannya. Nah, kemudian kalau kita cek ACF PACF-nya ya seperti ini. Memang X1 itu leg 7 itu signifikan gitu ya. Terutama ini ya PACF karena tadi itu leg 7 itu kan berarti PACF. Sedangkan ACF-nya kan dari error. Nah, di sini kelihatan kuat leg 7-nya itu signifikan walaupun di sini kelihatan juga ada yang signifikan, tetapi yang paling kuat ini leg 7. Nah, kemudian kita coba yang X2, yang ini model E-star. E-star tentu di leg 7 itu ada
ada hubungan kuat dan hubungannya non-linear. Begitu juga 14 di 21 sudah hubungannya mengecil begitu ya, tapi masih ya ada polanya masih agak kelihatan, bukan random seperti yang lain begitu. Begitu juga kalau kita hitung PACF-nya begitu ya. Nah, di sini leg 7 signifikan, leg 14 signifikan, leg 21 sudah tidak signifikan begitu. Nah, ini data ini saya jalankan, kemudian data itu sudah muncul di working directory saya ya. Nah, ini datanya data non-linear, ini berarti data A star sudah muncul di sana. Kemudian data ini bagaimana ya? Data ini kita analisis menggunakan ya, misalkan ini tadi di A star. Nah, data ini yang kita bangkitkan menggunakan model A star, kita deteksi. Pertanyaan tadi kan kalau dia untuk data time series yang pertama itu menjadi krusial adalah inputnya yang mana begitu ya. Jadi kalau tadi terlihat dari matriks plotnya itu leg 7 itu signifikan sangat kuat ya, berarti itu menjadi kandidat kuat sebagai input. Nah, selanjutnya kita akan melakukan berbagai skenario seperti desain eksperimen, ada skenario 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita punya berbagai hal yang perlu kita optimasi, jadi kita menentukan inputnya yang mana. Inputnya itu yang leg 7, berarti XT-7. Dan input yang lain, ya, input yang lain yang bisa banyak yang dia mengandung leg 7 dan tanpa mengandung leg 7. Nanti bagaimana hasilnya terhadap input ini. Kemudian neuronnya kita pilih, kalau satu hidden layer neuronnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10, 15 gitu ya. Terus fungsi aktivasinya kita coba sigmoid, tangan gitu ya. Yang linear tidak kita coba. Kemudian preprocessingnya bagaimana? Tanpa preprocessing berarti data asli. Di preprocessing menggunakan standardized atau normalized atau adjusted, normalized dan seterusnya. Nah, ini adalah mau menjawab ini tadi pertanyaannya. Apa inputnya? Jadi kita memilih inputnya yang mengandung leg 7 dan tanpa mengandung leg 7. Kenapa leg 7 ya? Karena dari hasil matriks plotnya seperti ini dan dari hasil ACF PACF-nya leg 7 terutama PACF itu signifikan sekali begitu ya. Kemudian fungsi aktivasinya kita cobakan juga beberapa, reprocessingnya juga. Nah, hasilnya akan seperti ini hasilnya. Kita menggunakan root mean square error. Jadi kalau banyaknya neuron, jadi kalau banyaknya neuron itu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Jika inputnya itu tanpa X7, ya, itu RMS-nya ya di ini atas ini sekitar 3 atau sekitar 2,5. Tetapi kalau yang inputnya itu melibatkan X7, dia root mean square error-nya turun drastis gitu ya, turun. Nah, nanti untuk ketika hidden layer-nya itu 5, itu dia turun gitu. Setelah 5 dia ada kenaikan begitu ya. Ada kombinasi. Ini kalau ini di data training, begitu juga di data testing. Kalau inputnya melibatkan X7 itu root mean square error-nya kecil. Kalau tanpa X7 itu root mean square-nya ya relatif tinggi. Itu desain yang pertama, yaitu memilih input dengan X7, leg 7 atau tanpa leg 7 ya. Kemudian kalau kita memilih fungsi aktivasi dengan neuron sama tadi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Fungsi aktivasi sigmoid yang biru, tangan hiperbolik yang merah. Jadi sebenarnya kalau fungsi aktivasi ini kelihatannya sama saja, hampir sama.
fungsi aktivasi sigmoid maupun tangen hiperbolik itu hasilnya root mean square error-nya itu tidak signifikan berbeda sepertinya, hampir sama saja. Tetapi kalau ini tadi input dengan leg 7 dan tanpa leg 7 itu berbeda hasilnya, jauh gitu. Begitu juga kalau kita coba preprocessing-nya ya, adjusted, normalize, standardize, itu yang untuk adjusted, normalize, dan standardize itu hampir sama gitu ya. Nah, baru yang untuk normalize itu errornya agak tinggi begitu ya, baik di training maupun testing. Nah, hasil studi ini ada di paper ini, nanti bisa dibaca dan dirujuk misalkan mau menulis paper misalkan. Nah, kita menentukannya bagaimana ya, bisa mungkin merujuk ke paper ini. Cara memilihnya ya. Di sini ada design of experiment ya tadi ya. Design of experiment itu memilih inputnya, jadi treatment input, kemudian treatment preprocessing, treatment fungsi aktivasi, dan treatment banyak neuron begitu ya. Nah, nanti di sini kesimpulannya adalah performanya itu tergantung ini, terutamanya input ya, terutama ini input. Jadi kalau di time series permasalahan tadi, kembali lagi tadi yang nomor 1 itu bagaimana fiturnya gitu, inputnya apa gitu. Kalau itu apalagi itu univariate time series gitu, inputnya yang mana. Nah, itu menjadi prioritas utama untuk mendapatkan model terbaik. Nah, nanti ini bisa diunduh. Kemudian ya ini kesimpulannya sama. Kemudian ada beberapa metode-metode hibrid ya. Hibrid itu gabungan. Jadi misalkan nanti ya misalkan ada model-model yang lebih sederhana, kelompok eksponensial smoothing, ada whole winter Tyler gitu ya. Yang untuk seasonal multiplikatif, seasonal aditif dan lain-lain. Metode dekomposisi dan analisis Arima-Arimax yang ini individual dan seterusnya. Nanti bisa digabung model-model ini menjadi hibrid jadi seperti ini. Ini model-model individual menjadi model hibrid misalkan ya Winters dan Arima, Winter dan NN dan seterusnya, ini gabungan-gabungan gitu ya. Oke. Nah, nanti ini paper yang membahas tentang neural net tadi ya, package neural net. Nah, ini paper yang tentang non-linearity test tadi yang sudah kita bahas di awal. Nah, ini ada beberapa referen gitu ya, terutama yang saya dan tim kerjakan yang terkait dengan machine learning untuk time series. Nanti ini bisa dibaca-baca. Nah, bagaimana kita memodelkan data ini tadi? Kita tadi kan sudah punya data ini, data non-linear yang kita simpan tadi ya. Ini saya, oke, mungkin ada yang saya hapus dulu. Oke, kita ke data ini. Bagaimana kita memodelkan data yang dibangkitkan dari ISTAR tadi menggunakan misalkan neural network. Ya, di sini oke ya, di sini saya tunjukkan saja. Nah, gampang kita menggunakan package ya, bisa neural net, bisa package neural net saja tadi yang seperti ada di slide ini ya. Nanti bisa dibaca papernya. Nah, ini package neural net. Gitu ya. Nah, ini datanya saya baca. Jadi ini misalkan ini saya hapus semua saja. Karena datanya sudah saya simpan ke teks ya. Datanya saya simpan ke teks. Oke.
Saya baca data tadi, data TXT tadi. Nah, ini datanya yang saya baca tadi. Nah, ini datanya 400 yang tadi dari model star. Kemudian saya bagi datanya menjadi training testing ya. Jadi data testingnya hanya 7 begitu. Data testingnya hanya 7. Kalau kita plot datanya seperti ini, ya leg 7 memang ada hubungan nonlinear karena memang datanya dibangkitkan dari A star order 7. Nah, kita menghitung nilai min, nilai standar deviasi dan seterusnya. Karena datanya ini mau kita standardize, datanya kita gunakan pre-processing standardize, data dikurangi min dibagi standar deviasi. Nah, gunakan neural net, cukup ini perintahnya seperti ini, neural net. Nah, ini sudah ketemu ini, model neural net jika hidden layer-nya itu, mohon maaf, jika inputnya hanya leg 7, ini leg 7 ya. Berarti ini data training, ini data training leg 7. Saya gunakan hidden layer 5, fungsi aktivasinya tangan hiperbolik, di outputnya linear. Aktivasinya linear. Jadi saya sudah dapat model seperti ini. Nah, ini sudah ketemu ini taksirannya ya, bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4, bobot 5, termasuk intercept-nya. Sudah ketemu ini ya. Ini taksiran dari parameter-parameter di arsitektur single hidden layer dengan 5 neuron. Gitu ya. Jadi cukup seperti ini. Ya, tetapi kan ini package tinggal dipanggil, tapi yang perlu kita pahami kan konsepnya, termasuk kalau di statistik itu ya harus paham penaksiran parameter dan lain-lain. Nah, kalau neuronnya saya tambahi, jadi saya punya 2 hidden layer. 5 neuron di hidden layer 1 dan 5 neuron di hidden layer 2. Kalau saya jalankan, kemudian saya plot, nah ini masih proses karena hidden layer-nya bertambah. Ya, kita tunggu sebentar. Jadi ini mungkin saya copy paste saja. Saya tuliskan di chat box. Nah, itu saya tuliskan di chat box. Terus seperti ini, tapi sebelumnya tadi harus menyimpan data ini, data nonlinear.txt, tapi itu sudah ada di slide gitu ya. Nah, ini sambil kita nunggu output NN-nya yang ya ini ada, bentar, mungkin karena dia tidak konvergen gitu ya. Bisa jadi tidak konvergen. Ini mau saya ulang. Saya ulang, silahkan dijalankan ya. Yang mulai ini tadi, berarti ini tadi membangkitkan data ini. Nah, membangkitkan data ini, silahkan diikuti, membangkitkan data dari A star, ini kemudian nanti disimpan datanya nonlinear.txt, kemudian nanti langsung data itu bisa dibaca menggunakan ini nonlinear.txt yang sudah saya copy paste ke text box, ke chat box, kemudian dijalankan. Nah, silakan dilakukan ya. Silakan dilakukan. Mungkin saya beri waktu 10 menit ya. Nanti saya lanjutkan. Oke, silakan. Ini saya pause dulu recordingnya.
Nah, mungkin ini karena sudah muncul outputnya, ini saya tunjukkan yang tadi ya, neural network, 2 hidden layer, di hidden layer 1 ada 10 neuron, hidden layer 2 ada 5 neuron. Jadi seperti ini penaksiran parameternya sudah selesai, tetapi ini baru inputnya itu leg 7 saja. Nah, nanti kita perlu nambahkan inputnya itu leg 7, leg yang lain juga gitu ya. Tadi kan di desain eksperimennya banyak mengandung leg 7 dan tanpa mengandung leg 7, atau leg 7 saja dan yang lain mengandung selain leg 7. Nah, nanti ini silakan nanti ditambahkan. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sudah ya? Sudah muncul. Sudah, Pak. Oke. Saya asumsikan sudah bisa memunculkan ini ya, taksirannya. Jadi nanti setelah dimunculkan taksirannya ini, silahkan dilanjutkan memunculkan fit value-nya. Ya, jadi prediksinya ini berapa gitu ya, fit value-nya. Nanti gampang tinggal dibuka help-nya, dijalankan. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Intinya adalah di neural network tadi adalah memilih input. Begitu juga machine learning yang lain ketika kita menggunakannya untuk time series. Jadi misalkan ini support vector machine untuk regresi atau disebut support vector regression, nanti juga sama konsepnya. Jadi ini konsep SVR yang dulu juga sudah saya singgung dari SVM. Ini saya langsung lanjut saja, saya lewati. Nah, di sini kita bisa menggunakan package fungsi KSVM dari package kernel atau function SVM dari package E1071 atau function dari package-package yang lain. Nah, ini di sini saya menunjukkan simulasi untuk data ya, kita bangkitkan data ya. Ini saya lupa dulu sebelum ETS saya sudah menunjukkan ini atau belum gitu ya untuk SVR. Tapi ya dicoba lagi nggak apa-apa. Jadi kita bangkitkan data prediktor U uniform 10-20, kemudian kita punya model untuk membangkitkan data yang mengikuti fungsi trigonometri menggunakan sinus, sehingga data bangkitannya mengikuti pola sinusoidal, tetapi ada stokastiknya karena ada errornya di sana. Kalau kita bangkitkan data nanti akan seperti ini. Kemudian nanti kita memilih parameter yang mau dioptimalkan, yaitu cost parameter. Kita cobakan nilainya dari 1 sampai 10, berjalan 1 sampai 10, nilai epsilonnya tetap, dan bandwidth kernelnya tetap, menggunakan otomatis, sehingga kita mendapatkan taksiran seperti ini. Dan seterusnya, mungkin ini dulu sudah pernah kelihatannya waktu sebelum ETS, saya lupa. Nah, intinya adalah sama. Jadi misalkan SVR ini nanti kita gunakan untuk memprediksi, ya bisa tadi ya, data E-star tadi ya, atau data time series yang lain. Ini misalkan saya gunakan untuk memprediksi GDP, Gross Domestic Product. Growth, jadi pertumbuhan GDP ya. Biasanya ini yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dari GDP. Nah, kalau saya plot antara YT itu pertumbuhan GDP, kemudian dengan leg 1, leg 2, leg 3, leg 4, polanya seperti ini. Kalau saya plot time seriesnya seperti ini.
indeks ini indeks waktu ya, kuartal 1, 2, 3, 4, kemudian kuartal 1, 2, 3, 4 tahun setelahnya dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya modelkan dengan SVR dengan inputnya adalah leg 1, jadi kalau tadi di sini kita kan punya regresi ya. Di sini kan nilai predik X-nya itu ini. Setelah kita bangkitkan, kemudian kita menggunakan ya nilai prediktornya itu ya variabel X, responnya itu Y gitu kan. Nah, sekarang kita waktu di GDP tadi prediktor kita ganti dengan leg 1 dari GDP. GDP growth, pertumbuhan GDP ya. Jadi kalau kita gunakan leg 1, kita punya nilai prediksi yang merah ini. Gitu ya. Jadi memang polanya sudah mengikuti, tapi ketika terjadi perubahan-perubahan ekstrim, ya ini di sekitar krisis moneter 98 ini, yang turun drastis ini, turun banyak. Nah, di nilai-nilai ekstrim, dia sulit untuk memprediksi dengan tepat, begitu ya. Karena kita hanya menggunakan leg 1. Kalau kita gunakan, ini forecastingnya ya, kuartal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke depan. Kalau kita nambahkan leg 2, leg 3, leg 4, jadi leg 1, 2, 3, 4 sebagai prediktor, maka hasil prediksinya itu semakin mendekati gitu ya. Yang merah itu mendekati yang hitam. Dan nilai forecastingnya ya lebih kecil errornya daripada yang sebelumnya. Jadi intinya ketika kita menggunakan machine learning untuk time series, salah satu problem yang utama yang menjadi prioritas adalah bagaimana memilih feature, memilih input. Ya kita bisa menggunakan tadi scatter plot yang berbagai kombinasi atau yang kita sebut matrix plot, atau kemudian kita menggunakan bantuan PACF untuk memilih input dan seterusnya. Atau kalau kita mau memasukkan juga unsur PACF-nya, berarti itu kan dari error ya, berarti nanti machine learning yang model recurrent gitu ya, yang ada recurrent itu bisa untuk mengakomodasi pola-pola MA, moving average. Oke, selanjutnya ini sama tadi model E-star tadi yang kita bangkitkan dengan cara yang sama. Nah, kita juga sekarang menggunakan SVR begitu ya. Jadi kalau kita gunakan SVR, coba ya. Kita gunakan SVR. Saya lupa tadi saya beri nama. Di sini ini yang seperti di slide tadi. Nah, ini belum saya tambahkan untuk kalau kita terapkan ke data E-star tadi misalnya ya. Nah, misalkan SVR for E-star tadi ya. Nah, jadi kita bisa copy saja data dari sini. Kita copy data dari ini ya. Nah, kita baca datanya. Kemudian kita bisa baca datanya. Kita gunakan SVR. Kita baca data, training. Ya, misalkan ini SVR. Kita baca datanya. Dan seterusnya ya di sini kita tinggal ya misalkan kita gunakan library lab. Nah di sini tinggal kita ikuti ini saja. Ya misalkan saya punya ini. Ya misalkan saya dari datanya adalah data, misalkan ini data training ya. Data training, berarti saya harus
mendefinisikan dulu respon dan prediktornya. Jadi ini belum ada nama variabelnya, maka ya perlu kita beri nama variabel. Begitu ya. Atau langsung data ini begitu ya. Sama seperti tadi. Jadi kita gunakan data di leg 7. Nah, ini kita ada data leg 7. Kita bisa atur di sini data di leg 7 dan seterusnya. Kita mau seperti ini ya bisa. Kemudian kita punya data train, ya ini berarti kita gunakan data train. Kita responnya adalah data train standarisasi, kemudian nilainya begitu ya. Nah, sementara saya belum mengoptimalkan nilai C dan epsilon gitu ya. Kita nanti bisa lakukan nanti. Jadi misalkan ini saya baca ini, oke. Ini berarti itu data training Nah, kita jalankan sudah jalan ini. Gitu ya. Nah, kalau kita punya testing, jadi kita testing ini. Nah, ini hasil prediksinya. Ini hasil prediksi. Nah, ini sudah hasil prediksi tadi pertumbuhan GDP tadi. Hasil prediksinya. Oke. Ini harusnya saya punya plot sebelumnya. Di sana belum terplot ya. Ini harusnya indeks. Oh, keliru. Berarti saya punya plot testing. Saya punya tipe
dan saya punya points. Saya harusnya di sini punya indeks 1 sampai 7. Oke. Nah, ini hasil prediksinya begitu ya di data testing. Nah, memang belum begitu baik. Kenapa belum begitu baik? Ya karena ini parameter-parameter belum dituning gitu ya, hanya ditentukan sembarang kan begitu ya. Oke, silahkan. Jadi ini misalkan membaca tadi ya data star, udah ketemu ini bisa dilakukan ini. Bisa tuliskan di chat box. Hanya saja ini yang SVR itu belum dioptimasi hyperparameternya begitu ya. Nah, ini berarti perlu dioptimasi hyperparameternya termasuk menentukan kernelnya dan bandwidth-nya gitu ya. Dan hyperparameter yang lain. Nah, itu tapi ini sudah jalan begitu, tinggal melakukan tuning. Oke, itu SVR. Begitu juga nanti kalau menggunakan random forest dan lain-lain, berarti ya kita perlu menentukan satu fiturnya, inputnya, kemudian kita melakukan optimasi untuk hyperparameter yang lain. Kalau di neural network ya tadi number of neuron, activation function, number of hidden layer dan lain-lain. Kalau di SVM ya berarti menentukan jenis kernel yang digunakan, hiperparameternya itu bandwidth dari kernel, kemudian cost parameter. Kalau ini SVR, nilai epsilonnya kalau menggunakan epsilon SVR. Nanti kalau menggunakan nu SVR ya menentukan nilai nu dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, silahkan dilakukan. Saya pause 5 menit ya. Nanti sebelum saya membahas terkait proyek yang sudah saya tulis juga di MyTest Classroom. Nah, saya break dulu 5 sampai 10 menit, silahkan dilakukan yang SVR ini. Bagaimana? Sudah ya? Sudah bisa ya? Halo? Sudah bisa dijalankan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah saya mau membahas lanjutannya ya. Jadi di MyTest Classroom saya sudah menuliskan ini project individu ya. Jadi kalau saya buka di sini, mungkin saya buka dari sini saja. Oke, ini kan untuk time series. Jadi sebenarnya itu saya kurang memberikan project satu lagi, tapi ini dulu saya dulukan nggak apa-apa. Jadi proyeknya adalah melakukan forecasting harga saham. Harga saham itu ada open, high, low, close ya. Jadi kita menggunakan close price dari emiten di Bursa Efek Indonesia berdasarkan informasi OHLCV. Jadi open price, high price, low price, close price, dan volume transaksi pada periode sebelumnya. Jadi data OHLC ini yang sudah ada di Yahoo Finance ya. Jadi kalau kita buka Yahoo Finance, pasti di sana ada data itu. Oke, langsung saya buka saja, misalkan TLKM. Misalkan saya buka
data Telkom. Kemudian saya buka historical data. Nah, kalau kita download nanti ini jadi CSV. Nah, di sini ada data open, high, low, close. Jadi OHLC dan volume, ya, dan volume. Jadi data ini sudah ada di Yahoo Finance. Nah, penjelasan lebih detailnya seperti ini. Jadi harga saham close price pada waktu ke T, ya bisa kita notasikan YT, dan informasi open, high, low, close, dan volume yang bisa diunduh dari Yahoo Finance sampai waktu ke T-1. Jadi tujuannya adalah melakukan forecasting kalau 1 hari ke depan, ya, berarti ekspektasi YT plus 1 berdasarkan set of information sampai waktu ke T. Jadi tidak bisa, di sini saya batasi, tidak bisa OHLC-nya itu di T yang sama. Jadi misalkan kalau di T yang sama itu berarti saya memprediksi harga saham besok menggunakan open price besok, high price besok, low price besok, close price besok. Berarti kan nggak bisa. Kecuali open, high, low, close, volume ini juga di forecast. Jadi di forecast dulu 1 hari ke depan, baru digunakan untuk memprediksi close price. Tetapi di sini saya batasi, jadi pasti prediktornya itu paling tidak itu waktunya itu tidak sama dengan yang mau di forecast. Jadi minimal T-1. Nah, lebih lanjut, jadi ini forecasting 1 hari ke depan menggunakan informasi sampai hari ini, begitu ya. Ini kalau secara bahasa awamnya, tapi secara matematik kita tulis seperti ini. Nah, lebih lanjut, forecastingnya tidak hanya untuk 1 hari, tetapi dicoba untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini berarti 1 minggu kerja ini. Kan 5 hari kerja atau 1 minggu. 1 minggu atau 5 hari kerja. Sehingga ini nanti kalau ini 2 hari, ya berarti ekspektasi YT plus 2 bersyarat set of FT, begitu ya. Kalau T plus 3, ya ini T plus 3 ininya tetap, gitu, dan seterusnya. Jadi yang mau dilakukan adalah memprediksi 1 hari sampai 5 hari ke depan harga close price. Nah, selain itu prediktornya kan OHLC nih prediktornya. Selain itu bisa digunakan kalau mau melakukan ini feature extraction, feature engineering, feature selection. Nah, berarti feature selection berarti kan tidak terbatas sampai, ya, kalau 1 hari kan T-1, kalau 5 hari T-5, nggak terbatas itu, berarti bisa juga leg-leg yang lain. Atau ada feature engineering atau feature extraction, ya kita dari OHLCV ini kita bisa melakukan feature engineering. Jadi mungkin kombinasi-kombinasi dari variabel tersebut atau transformasi dari variabel tersebut atau feature-feature yang lain yang dihasilkan dari OHLCV ini. Atau pertimbangan lainnya. Jadi misalkan kalau pertimbangan lainnya itu kita mempertimbangkan efek day of week. Jadi ada efek nggak kalau perdagangan itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu efek day of week. Jadi juga ada efek holiday mungkin atau efek window dressing. Nah, ini mendekati ganti tahun maka ada efek window dressing misalkan. Untuk mendapatkan hasil forecasting yang lebih akurat. Nah, model yang digunakan minimal 2. 1 parametrik, 1 non parametrik. Ya, bagus lagi kalau lebih banyak model yang digunakan, termasuk model yang lain yang hibrid, gitu ya. Tapi minimal 2, lebih banyak ya lebih baik. Kemudian hasil forecastingnya dievaluasi baik untuk data training dan testing gunakan RMSE dan MAPE. Model yang dibangun gunakan data trainingnya ini saya gunakan YTD, jadi kalau di
Di sini kita bisa mengenal namanya YTD ya. YTD itu berarti year to date. Ya, year to date itu berarti dari hari pertama tahun ini, ya, tahun yang berjalan. Jadi saya menggunakan year to date, saya tidak menggunakan data yang jauh begitu ya. Karena ini tujuannya untuk short term, untuk prediksi jangka pendek. Jadi hanya maksimal 5 hari ke depan atau 1 minggu kan gitu ya. Nah ini sampai 28 November berarti sampai ya 2 minggu yang lalu, kemudian data testingnya ini 1 minggu yang lalu sampai 3 Desember. Nah jika datanya nanti dilakukan, misalkan datanya distasionerkan, dari diprediksi dari data return ya, maka karena return itu stasioner dalamin ya, maka nanti forecast-nya ditransformasi kembali ke data price. Atau kalau tadi yang saya tunjukkan di slide dan di R, datanya distandarisasi, dikurangi min, dibagi standar deviasi dan seterusnya, maka nanti forecast-nya dikembalikan lagi ke data price, sehingga RMSE dan MAP-nya itu diperoleh dari harga price, data price atau forecast untuk price gitu. Kemudian silakan dilakukan untuk 5 emiten. Jadi emiten 1, 2 ini tadi contohnya TLKM berarti 1 emiten. Nanti silahkan dipilih 5 emiten, baik mau memilih dari sektor yang sama, mau memilih mewakili sektor-sektor yang berbeda silahkan. Dan dianalisis sendiri-sendiri, artinya univariate. Berarti 5 ini kita tidak mengukur dependensi antar 5 ini, karena itu nanti menjadi multivariate. Ini sementara proyeknya univariate. Sehingga dependensi antar emiten ini bisa diabaikan. Nah, deadline-nya ini gunakan nanti template, silahkan mencari salah satu template di jurnal yang ada di sini, yang di sini sudah ada petunjuknya. Nah, harus dikumpulkan Minggu 19 Desember 15.00. Ini adalah minggu depan tuh EAS, dan akhir EAS Jumat, ini hari Minggunya begitu ya. Begitu. Nah, ini bisa dilihat beberapa referensi, ini langsung di Google Scholar. Misalkan tentang paper-paper yang membahas tentang open high, low cost and volume. Nanti di sini ada banyak paper yang bisa dilihat. Kemudian ya terkait penggunaan machine learning untuk memprediksi stock price dan lain-lain, nanti ini bisa dilihat. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Perkuliahan selanjutnya saya nggak akan ngisi kuliah sinkronus lagi, jadi sudah ini, jadi ini video ini silahkan dilihat gitu ya. Ini isinya saya memberi workshop tentang ya sama machine learning untuk time series forecasting itu. Ini durasinya lama. Silahkan dilihat, terus kemudian langsung digunakan untuk mengerjakan proyek ini. Sebenarnya masih ada satu proyek lagi kan sebenarnya. Kemarin belum sempat saya memberikan. Sehingga nanti perkuliahan satu lagi asinkronus, langsung saya assign presensinya begitu. Oke. Saya stop recordingnya ini.